Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada Allah agar selalu bisa menimba ilmu. Baik. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Julfa Apriliani, Aisyah Rani, Analis Fitria, Sawa Alfiani, Rifa, Fitri Yani, Melawati, Samuel Dasari, Santika. Baik, hadir semuanya? Iya. Kita mulai pembelajaran di pertemuan ini. Marilah kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai akidah Islam yang secara etimologi atau bahasa mempunyai arti keyakinan. Kemudian tujuan dari akidah itu sendiri diantaranya untuk meluruskan niat dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakidah hatinya akan bersih dari kegelisahan serta kegalauan jiwa, dan pastinya akan meraih kebahagiaan dunia dan ketenangan hati dan akhirat, mendapat kenikmatan surga. Nah, kita juga telah membahas tentang prinsip-prinsip akidah, ruang lingkupnya yang meliputi ilahiyat, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan Allah. Selanjutnya nubuat, yaitu segala pembahasan yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah, mengenai kitab Allah dan serta mujizat. Selanjutnya itu rohaniat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu samiyat, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat saki, atau yang hanya kita bisa ketahui dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu sebagian ulasan dari materi yang kita bahas minggu kemarin. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang, kita akan membahas tentang tauhid. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian tahu ini apa? Apakah kalian meyakini adanya orang yang menciptakan atau membuat buku ini? Nah, begitu pun juga dengan alam semesta ini. Hewan, tumbuhan, kita manusia pun harus pasti ada yang menciptakan. Nah, keyakinan akan mencipta disebut dengan tauhid. Tauhid itu keyakinan atas keesaan Allah, atau dengan kata lain merupakan pengetahuan, kesaksian, keyakinan, keimanan manusia terhadap keesaan Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan dan keesaannya. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membagi kelompok untuk melakukan diskusi. Sekarang Ibu minta untuk berhitung dari 1 sampai 3. Silakan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk yang merasa menyebutkan nomor 1 di sini, 2 dan 3, silakan menduduki tempatnya masing-masing. Ibu akan membagikan materi. Silahkan dicari materi yang telah tadi Ibu berikan, lalu didiskusikan dengan kelompoknya dan ditulis poin pentingnya untuk nanti disampaikan di depan. Silahkan. Apakah sudah menemukan inti dari materi yang tadi Ibu berikan? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut untuk penyampaian hasil diskusi. Sekarang untuk kelompok pertama, dipersilakan. Saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kepada Santika untuk membaca materinya. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tauhid, bentuk mendasar prinsip dari kata wahada yang maknanya al-istiqlal.
keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan tauhid secara istilah dapat didefinisikan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Bentuk keyakinan ini dirumuskan dalam kalimat syahadat. La ilaha illallah, Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya baik, terima kasih kepada kelompok pertama. Selanjutnya kepada kelompok kedua dipersilakan. Sini sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara Mela untuk menyampaikan materi. Ilmu kalam. Secara etimologis bahasa kalam berarti pembicaraan, yakni pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, ciri utama dari ilmu kalam adalah rasionalitas atau logika. Yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya dipersilakan kepada saudari Sawa untuk menyampaikan materinya. Macam-macam tauhid. A. Tauhid al-rububiyah. B. Tauhid al-asma wa al-sifat. C. Tauhid uluhiyah. Hikmah dan manfaat bertauhid. Orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang besar, antara lain: 1. Tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap pertumbuhan, pengharapan, dan optimisme di dalam hidup ini. 2. Orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. 3. Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Apakah sudah bisa dimengerti materi tentang tauhid? Sudah. Untuk selanjutnya, karena presentasi sudah kita laksanakan, selanjutnya bagi setiap kelompok silakan membuat satu pertanyaan untuk diajukan kepada kelompok lainnya. Silakan. Kelompok 1 sudah mendapatkan pertanyaan? Sudah. Silakan ajukan pertanyaannya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan apa saja yang termasuk ruang lingkup tauhid. Silakan untuk kelompok 3 ajukan pertanyaan kelompok 1. Sebutkan hikmah orang yang bertauhid. Apakah jawabannya sudah ditemukan? Sudah. Baik. Silakan untuk kelompok pertama. Diskusi. Sudah dapat diketahui bahwa tauhid dapat diartikan dengan mengisahkan Allah. Esa berarti tidak berhilang, tapi jangan lupa bahwa esa itu sama dengan satu. Misalkan satu buku, satu gedung, satu buah koin, satu celana. Karena itu sangat berbeda. Karena walaupun disebut satu buku, satu pulpen dan sebagainya, itu masih terbagi dan atau tersusun menjadi beberapa unsur. Misalnya disebut satu buku karena terdiri dari halaman, cover, isi, dan penutup. Nah, akan tetapi zat Allah benar-benar esa, tidak terdiri dari unsur apapun selain zat Allah itu sendiri. Dan demikian seperti yang sudah termaktub dalam surat Al-Ikhlas yang sudah tadi kita bacakan di penghantar pertemuan minggu ini, yang mempunyai arti dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa tauhid adalah merupakan
dan keimanan manusia terhadap keesaan Allah Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan dan keesaannya. Diikuti dengan keyakinan bahwa ia tidak berpasangan, sempurna tiada tara. Dan yang selanjutnya yaitu kemarin kita telah membahas makna dari kalimat tauhid. Yang pertama yaitu la ma'budu bil haqqi illallah, yang punya arti tiada yang berhak dan pantas untuk disembah kecuali Allah. Nah, dari situ kita dapat mengambil makna bahwa tidak sepantasnya kita sebagai manusia untuk menyembah selain daripada Allah, misalkan menyembah pohon besar, batu atau lain sebagainya. Nah, kita juga mengetahui bahwa menyembah dari selain Allah itu disebut dengan kufur, musyrik. Nah, kufur itu termasuk dalam dosa besar yang tidak akan diampuni. Selanjutnya yaitu la hakima illallah. Maksudnya adalah hukum yang telah bersumber dari Allah. Sudah kita ketahui bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, setelah Al-Quran langsung Nabi kita mengambil hukum dari As-Sunnah. Nah, As-Sunnah itu sendiri bukan berdiri sendiri tanpa Al-Quran, tapi As-Sunnah merupakan penguat dari apa yang termaktub, apa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ijtihad. Ijtihad yaitu pemecahan permasalahan yang diambil oleh para mujtahid yang tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tetap keputusannya atau hukumnya tetap mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yang ketiga itu la malika illallah, artinya tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. Dialah Rabb semesta alam, penguasa dan pengatur. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di awal tadi bahwa tiada yang berhak dan pantas disembah selain Allah. Nah, begitu pun juga malika la malika illallah, tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. Jadi harus kita yakini, kembali lagi kepada tauhid itu sendiri, yaitu keyakinan. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah penguasa mutlak di muka bumi ini, maka seluruh planet, seluruh benda, seluruh alam yang kita ketahui itu Allah penguasa mutlaknya. Nah, selanjutnya yaitu la mulika illallah, artinya tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Allah. Jadi harus kita yakini bahwa pencipta di muka bumi ini yang menciptakan kita, yang menciptakan segala sesuatu. Ataupun misalkan ya, yang menciptakan pulpen kan itu manusia, tapi yang menciptakan manusia itu sendiri adalah Allah. Yang menciptakan akal, yang memberi akal kepada manusia itu sendiri adalah Allah. Jadi tetap ketika kita menggunakan buku atau kita mengagumi suatu barang, atau misalkan seperti kita ngefans lah pada artis. Nah, harus kita yakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Jadi kembali lagi kepada Allah, jangan memuja sesuatu melebihi kita memuja kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya itu la rizqa illallah, artinya tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Nah, rizki, maut, termasuk jodoh itu sudah Allah yang mengaturnya. Nah, tapi dari rezeki itu sendiri tidak bisa kita hanya berpangku tangan diam menunggu rezeki itu turun, menunggu ada orang yang memberikan rezeki itu. Tidak bisa seperti itu, tapi kita harus berusaha mencari rezeki itu sendiri. Nah, rezeki yang diturunkan, yang diberikan itu tergantung kepada kita yang mencarinya, yang mengikhtiarkannya. Tapi kita harus yakini bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, dan orang yang memberikan kita uang, misalkan kita bekerja pada suatu perusahaan. Nah, kita mendapatkan gajian di suatu perusahaan itu dari bos kita. Nah, bos kita itu hanya sebagai perantara. Nah, yang memberikan rezekinya itu tetap Allah. Nah, kita harus yakini itu. Yang selanjutnya yaitu la ilaha illallah wal yuhyi wa yumiit. Artinya tidak ada ilah yang dapat menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu bilang bahwa rizki, maut, jodoh itu di tangan Allah. Nah, sekarang tadi dikatakan ilah yang dapat menghidupkan dan mematikan kecuali Dia. Nah, jadi orang yang seperti sekarang lagi pandemi ya, corona, ada orang katanya meninggal karena corona, karena sakit jantung.
kematian itu di tangan Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu la nafi'a wa la doro ilallah. Artinya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain dari yang Maha Kuasa, itu Allah. Maksudnya di sini jadi seperti kita manfaat ya, seperti kita mencari ilmu itu kan mendatangkan manfaat. Sekarang madarat seperti kita menghambur-hamburkan uang, jajannya banyak, nah itu kan mendatangkan madarat. Nah itu deh, itu semua dari Allah, tapi tetap Allah memberikan kita akal untuk membedakan mana yang dapat memberikan kita manfaat dan mana yang dapat memberikan kita madarat. Kita sebagai manusia harus bisa memilih mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang madarat untuk kita, seperti itu. Nah selanjutnya yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Artinya apapun itu kita harus selalu berserah kepada Allah, tawakal. Allah, berserah kepada Allah. Karena segala sesuatunya itu dari Allah, kekuatan kita dari Allah. Jadi kalau misalkan kita mendapat suatu kesusahan atau kesulitan, di situ hendaknya kita meminta bantuan kepada Allah, seperti itu. Selanjutnya yaitu la yatawakkalu illa 'ala Allah. Artinya tidak ada tempat berserah diri kecuali kepada Allah. Seperti tadi saya sudah katakan, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah. Kepada teman, kepada saudara, kepada ibu, kepada ayah, kepada adik, kepada kakak, itu kita bercerita hanya menceritakan saja, dan tetap yang akan memberikan kita jalan keluar, yang akan memberikan kita petunjuk itu tetap Allah. Jadi kita harus petunjuk kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu la mujibat da'awati ilallah. Artinya tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Nah, kembali lagi kepada tadi tawakal, berserah diri, berdoa kepada Allah. Jadi sebaliknya kita meminta berdoa hanya kepada Allah. Jangan sekarang mendatangi batu besar, atau ada yang datang ke kuburan-kuburan keramat, katanya kuburan-kuburan para wali. Boleh kita mendatanginya, tapi bukan untuk Mbah saya meminta tolong saya, bukan seperti itu, tapi kita mendoakan, maksudnya mendoakan memberikan Al-Fatihah kepada beliau. Maksudnya seperti ini. Jadi beliau sudah pasti dia orang baik, dia orang soleh. Kita meminta penghantar kepada dia. Jadi tetap kita meminta kepada Allah. Dan sekali itu, maka yang kita datangi itu hanya sebagai kita meminta pelantara, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu la dinal haqqu illa dinallah. Artinya tidak ada agama selain agama Allah. Kita harus percaya, yakini bahwa tidak ada agama selain agama Allah, dan agama yang Allah kehendaki yaitu agama Islam. Maka teguhlah, tetaplah dalam agama Islam. Yang selanjutnya la khasyata wa la khaufa illallah. Artinya hanya kepada Allah saja kita takut, bukan takut menghindar, bukan takut kepada manusia kita menghindar, tapi takut kepada Allah kita bukan menghindar, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Khawatir akan azabnya Allah, khawatir akan sisanya Allah. Maka dari itu kita mendekat kepada Allah, kita berdoa, kita beribadah kepada Allah, karena takut kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya itu la ghayata hubba Allah. Artinya Allah sajalah yang menjadi pusat kerinduan. Merindulah kepada Allah. Dari itu semua kita akan semakin sering menghadap kepada Allah, bersujud kepada Allah, sholat lima waktu, sholat sunat, akan semakin sering kita beribadah kepada Allah. Akan semakin kuat rasa keyakinan tauhid kita akan semakin kuat kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Nah, apakah sudah dapat dimengerti yang Ibu jelaskan atau dari pertemuan kali ini? Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nah, jika tidak, pertemuan ini dicukupkan untuk sekian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah kalian cari dalil-dalil tentang tauhid, mau itu ayat Al-Quran atau hadis, untuk menguatkan pengetahuan kalian, dan akan dikumpulkan minggu depan. Dapat dimengerti?